Okay, good afternoon, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. Thanks for joining. In today's meeting, we are going to study about literary media in the digital age, meaning literature in the digital era. Gitu. Jadi kita akan membahas tentang literatur atau sastra di era digital. Gitu ya, karena berkembang gitu ya. Sastra juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, saya ingin sedikit merunut ya apa yang sudah kita pelajari, especially in the first half of the semester. Di setengah semester pertama ya kita membahas tentang tiga genre utama, yaitu poetry, prose, dan play gitu ya. Poetry nanti bentuknya bisa berupa lirik, ballad, sonnet, odes gitu ya. Ini merupakan karya sastra yang bukan atau berbeda, bahasanya itu berbeda dari bahasa sehari-hari gitu ya. Lalu ada prose. Prose ini jenis atau genre sastra yang bahasanya itu sehari-hari. Bentuknya bisa berupa novel, novela novelet, cerita pendek, dan cerbung atau cerita bersambung. Lalu ada play. Play itu genre-nya nanti play itu sastra yang diperagakan, yang dipertunjukkan, diperankan, gitu ya. Beberapa genre-nya itu ada tragedy. Tragedy ini yang sedih-sedih, yang biasanya involve death. Ada kematiannya seperti Romeo and Juliet. Lalu ada komedi yang lucu-lucu gitu ya, Midsummer Night kalau Midsummer Night Dream kalau karyanya Shakespeare ya. Lalu ada juga romance. Romance ini cinta-cintaan yang biasanya udah termasuk ke dalam formulaic literature atau sastra yang udah menjurus targetnya. Kita pelajari kemarin di materi popular literature kalau romance itu biasanya menargetkan pembaca perempuan gitu ya. Lalu selain ketiga bentuk utama ini ada juga oral literature atau sastra lisan. Nanti kita akan bahas secara khusus sastra lisan. Sastra lisan ini berupa sastra yang menggunakan metode penyampaian secara oral atau lisan gitu ya, disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan bukan dalam bentuk tulis. Kalau yang poetry, prose, play itu sudah dalam bentuk tulis dan dicetak dan disebarluaskan secara banyak gitu ya. Lalu ada juga bentuk sastra grafik atau sastra gambar gitu ya. Komik, animation itu merupakan masuk ke graphic literature sebenarnya. Jadi termasuk meme. Meme juga bisa dikategorikan sebagai sastra grafik atau sastra gambar gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam kaitannya dengan era digital gitu ya, yang paling terpengaruh sebenarnya dalam perkembangan teknologi gitu ya. Sekarang kita berada di era digital, pengaruhnya terhadap karya sastra itu sebenarnya ke bentuknya atau media atau medium atau wadahnya gitu ya dari sastra itu sendiri. Nanti ini akan bermacam-macam gitu ya. Kalau tadi merupakan secara genre, nah ini berdasarkan kita coba klasifikasi sastra berdasarkan medianya. Tadi sama gitu ya, ada sastra yang disampaikan secara lisan atau melalui suara mulut gitu ya, media mulut. Seperti dongeng, fable itu awalnya cerita hewan-hewan gitu ya, awalnya sebenarnya disampaikan secara mulut ke mulut. Lalu juga termasuk di dalamnya urban legend seperti misalkan kalau di Jakarta mungkin mungkin Raffi lebih familiar kalau di jembatan Casablanca ada
kuntilanak merah itu merupakan urban legend gitu ya. Jadi cerita yang ada di masyarakat perkotaan, tetapi diketahui masyarakat perkotaan dari mulut ke mulut gitu ya, bukan dari bentuk tulisan seperti cetak buku gitu ya, bukan seperti itu. Termasuk ke dalam oral literature. Lalu ada juga perform. Nah, ini tadi masuknya ke dalam play. Play itu kan diperankan, tetapi sebenarnya play juga ditulis dalam bentuk tulisan atau cetak, printed gitu ya. Sama seperti novel dan puisi. Sebenarnya puisi juga ada dipentaskan gitu ya, jadi pembacaan puisi, makanya ada lomba baca puisi, ada lomba musikalisasi puisi, jadi puisi yang diberi harmoni gitu ya, itu juga sebenarnya ada unsur-unsur oral dan performnya gitu ya, tetapi secara garis besar makanya kita masih bisa menikmati atau membaca karyanya Shakespeare karena bentuk dari play-nya itu juga dia ada dalam tulisan gitu ya, ada dalam bentuk cetaknya, bukan hanya dalam bentuk pertunjukan. Lalu selain itu ada juga makin ke sini gitu ya, ada sastra-sastra yang broadcasted. Broadcasted ini adalah penyiaran. Jadi seperti sandiwara radio, cerita-cerita di TV itu merupakan sastra-sastra yang disiarkan gitu ya, karena menggunakan teknologi penyiaran, artinya ada media penyiaran seperti televisi dan radio itu tadi, dan oleh saluran stasiun TV atau stasiun radio lalu ditangkap di rumah-rumah menggunakan perangkat radio atau TV gitu ya, dengan di mana siarannya itu bisa ditangkap ketika kita menyeting atau menyetel berdasarkan frekuensi tertentu gitu ya. Kalau di radio ada AM, FM gitu ya. Mungkin kalian tidak terlalu familiar dengan hal itu karena di sini sudah jarang digunakan gitu ya, radio. Lalu sastra juga makin ke sini di digital era terutama gitu ya, ada cyber literature. Sastra yang ada di dunia siber, dunia maya. Diakses menggunakan internet melalui perangkat gadget atau gawai. Gadget itu bahasa Indonesianya gawai. Nah, ini contohnya misalkan ada fanfiction gitu ya. Ada fanfiction itu nanti kita bahas, tapi pasti kalian yang suka Korea, K-pop lebih familiar mungkin dengan, atau mungkin suka baca fanfiction gitu ya. Lalu ada juga tadi sudah saya singgung meme. Meme itu kan muncul di sosial media gitu ya. Di Twitter, di Instagram itu banyak meme. Meme juga beberapa dianggap sebagai sastra gitu ya. Lalu ada juga nanti sastra-sastra di Twitter, disebutnya Twitcher. Jadi sastra yang ada di Twitter. Lalu ada juga sastra yang berupa gambar gitu ya. Jadi ditulis teksnya, dibuat menjadi gambar dan diunggah di Instagram, itu juga ada gitu ya. Jadi menggunakan slide-slide gitu. Jadi satu gambar, satu cerita, nanti di slide ada tersambung gitu ya, dari slide ke slide lainnya. Lalu ada juga misalkan podcast. Podcast ini sebenarnya awalnya adalah radio gitu ya, yang direkam agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun menggunakan jaringan internet. Karena radio, TV itu kan hanya bisa ditonton pada jam-jam tertentu di area tertentu. Artinya satu frekuensi itu kan tidak bisa diakses di mana-mana nih. Kalau TV mungkin bisa diakses nationwide access gitu ya, jadi bisa diakses di seluruh Indonesia. Tetapi kalau radio kan tidak. Radio di Jogja seperti Suara Gama misalkan ya tidak bisa diakses di Jakarta, kan tidak bisa seperti itu. Nah, awalnya makanya ada podcast itu biasanya merekam acara-acara siaran radio agar bisa didengarkan kapanpun. Tetapi sekarang podcast juga banyak bentuknya di YouTube gitu ya. Jadi awalnya podcast itu hanya suara, sebenarnya tidak ada gambar dan video. Tapi kalau sekarang kan podcast sudah berupa video, jadi seperti talk show gitu ya, miripnya, tapi menggunakan headset dan mikrofon di depan. Kalau talk show kan biasanya menggunakan mic yang kecil gitu ya, diselipkan di baju. Lalu banyak juga nanti sastra siber itu seperti misalkan di YouTube itu juga banyak yang cerita-cerita storytelling di YouTube itu juga banyak. Ya. Itu merupakan bentuk-bentuk baru
media penyampaian sastra di era digital sekarang ini gitu ya. Kita masuk sekarang ke masing-masing satu persatu. Yang pertama oral literature. Oral literature gitu ya, disampaikan secara melalui dari mulut ke mulut gitu ya, dari generasi ke generasi, dari satu pendongeng ke banyak pendengar gitu ya, dan ini bisa menyebar. Jadi bisa menyebar dari satu daerah ke daerah lain, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan biasanya ketika orang migrate gitu ya, orang itu kan bermigrasi, baik itu untuk berpindah tempat tinggal ataupun untuk keperluan pekerjaan, sekolah, termasuk zaman dulu ya ada hijrah, ada segala macam berlayar, eksplorasi, penjajah gitu ya. Itu sebenarnya mereka juga membawa cerita-cerita sastra-sastra lisan dari tempat asalnya yang kemudian di tempat migrasi mereka itu nantinya akan menyebar gitu. Dan biasanya ada perubahan budaya, biasanya seperti saya contohkan gitu ya, Cinderella dengan bawang merah bawang putih itu mirip tetapi unsur budayanya yang berbeda. Nah, karena sastra ini disampaikan dari mulut ke mulut dan bisa berubah gitu ya ketika dibawa dari satu tempat ke tempat lain karena perbedaan budaya dan ada penyesuaian budaya di situ, sehingga sastra lisan ini less accurate, tidak akurat atau tidak konsisten gitu ya. Jadi hanya inti ceritanya saja yang sama, tetapi nanti unsur-unsur jalan ceritanya itu bisa berbeda-beda, elemen-elemennya, plotnya bisa berbeda-beda gitu ya. Biasanya juga sastra lisan itu bermuatan pedagogi atau memiliki pesan moral. Jadi contohnya misalkan fable, cerita si kancil mengajarkan anak kecil agar tidak mencuri gitu ya. Lalu juga tadi ketika dibawa dari satu tempat ke tempat lain, unsur budayanya akan berubah. Kenapa berubah? Karena sastra lisan ini area centered, berfokus kepada area tertentu. Jadi agar cerita ini bisa atau mau didengarkan oleh pendengar yang banyak, sehingga cerita ini harus diadaptasi ke budaya lokal gitu ya, karena ketika pendongeng lalu tidak familiar, pendengarnya tidak familiar, tidak tahu konteks budaya dari ceritanya, nanti tidak akan efektif, tidak akan didengarkan gitu ya ceritanya, sehingga nantinya ada pergeseran atau penambahan perubahan budaya dalam sastra lisan. Lalu berikutnya play atau sastra yang diperankan, yang ditampilkan, ditunjukkan gitu ya. Ini terdiri dari act dan scene. Nah, di era digital ini sebenarnya film itu merupakan bentuk baru dari bentuk perkembangan dari play gitu ya sebenarnya, karena kan sama bentuk cetaknya gitu ya, sebelum diperankan itu kan jalan cerita, dialog dan lain-lain, penggambaran setting, penggambaran ekspresi aktornya, perannya itu semua sama seperti di play. Lalu dari play bergeser menjadi film gitu ya, direkam, ditampilkan di bioskop-bioskop. Lalu bergeser lagi menjadi TV series. Cerita-cerita yang diperankan, diperagakan ini muncul tadinya di teater, lalu muncul di bioskop, lalu muncul di TV, bisa ditonton oleh banyak orang di rumah masing-masing. Lalu sekarang banyak streaming services seperti Netflix, Disney Hotstar, kalau di Indonesia ada WeTV gitu ya. Itu sebenarnya sama gitu ya intinya, tetapi cerita ini dari tadinya kalau ketika play itu hanya bisa ditonton di satu tempat, di satu waktu gitu ya, dengan satu pendongeng, lalu bergeser menjadi bioskop, bisa ditonton di berbagai bioskop di mana-mana, tetapi harus ke bioskop gitu ya, tidak bisa ditonton di tempat lain selain di bioskop, walaupun bioskop ini di berbagai kota, negara ada gitu ya. Lalu dari bioskop bergeser lagi ke TV, selama orang punya TV, mereka bisa menonton di rumah masing-masing. Lalu tetapi di TV masih ada batasannya ya. Tadi seperti saya jelaskan, di TV itu hanya bisa menonton pada jam tayangnya saja, dan belum tentu walaupun nationwide TV itu kan bisa diakses di satu Indonesia bisa mengakses tetap TV nasional gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menangkap siaran dari luar negeri. Nah, dengan adanya streaming services kita bisa menonton kapan saja, di mana saja, dan apa saja gitu ya. Sesuai keinginan kita mau nonton kapan, kita mau nonton di mana, itu bisa ya. Bahkan
beberapa streaming services menawarkan bisa di-download. Jadi ketika kita di pesawat gitu ya tidak ada sinyal, tetapi pesawatnya tidak ada TV, tidak ada filmnya, kita bisa menonton ya. Dan ini merupakan perkembangan. Jadi awalnya play itu kan terdiri dari monolog, dialog, dan direction. Nah ini sebenarnya dari play sampai menjadi film atau TV seri atau series di streaming services pun sama gitu ya, bentuk skripnya ya seperti itu, bagaimana perannya berbicara, berjalan, pakaian yang digunakan, penggambaran settingnya itu sama ya. Kalau zaman dulu teater itu kelompoknya traveling, jadi pada zaman Shakespeare itu pemerannya itu keliling berbagai kota di Inggris gitu ya. Ini kalau di Indonesia sama seperti ketoprak atau wayang gitu ya. Jadi belum tidak menetap seperti sekarang di Broadway atau kalau di Inggris itu ada West End gitu ya. Itu kan sudah menetap. Jadi kalau orang yang mau menonton ya datang ke Broadway atau ke West End. Sedangkan kalau zaman dulu si grup teaternya ini yang keliling-keliling kota. Lalu nantinya play juga bukan tadi ya perkembangannya dari di teater, lalu film itu ada di bioskop. Jadi banyak juga play yang diadaptasi menjadi film, lalu play juga ada yang ditampilkan di TV gitu ya. Jadi orang bisa menonton dari rumah. Contohnya misalkan di tahun 2013 Sound of Music itu ada di TV gitu ya, Carrie Underwood yang menjadi Sister Maria-nya gitu. Lalu di tahun 2016 ada play judulnya Hairspray, itu juga ada di TV gitu, yang memerankan ada Ariana Grande, ada Jennifer Hudson. Jadi berkembang sastra juga berkembang sesuai dengan masanya, zamannya. Lalu sekarang kita masuk ke literatur yang cetak gitu ya. Awalnya sastra cetak itu munculnya sebenarnya di newspaper atau di koran. Jadi dalam bentuk cerbung gitu ya. Jadi misalnya cerpen satu edisi koran atau juga cerbung dari satu edisi koran ke edisi koran lainnya bersambung. Lalu sastra juga muncul di tabloid gitu ya. Tabloid itu seperti newspaper. Kalau newspaper biasanya daily, kalau tabloid itu mingguan atau 2 mingguan. Lalu nanti sastra juga muncul di majalah. Jadi banyak sekali cerpen-cerpen yang menjadi klasik sekarang gitu ya, seperti The Story of an Hour dan lain-lain, itu awalnya muncul di majalah seperti Harper's Bazaar gitu ya kalau di Amerika. Jadi banyak sekali terutama cerpen yang munculnya dari majalah, dan nantinya banyak juga novel gitu ya yang awalnya itu seperti cerbung, jadi dari satu edisi koran, tabloid atau majalah, nanti lama-lama digabungkan, dikumpulkan menjadi satu novel. Itu juga banyak gitu ya. Kita lanjut ke broadcasted literature ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi di sastra yang disiarkan gitu ya, cerita ini dikirimkan atau dibagikan, disiarkan kepada audiens atau pendengar. Awalnya itu menggunakan surat menyurat pos gitu ya. Tapi karena subscription, jadi tadi seperti newspaper, tabloid, magazine itu kalau di luar negeri menggunakan berlangganan. Jadi bukan jarang sih, tapi banyak berlangganan. Selain kita bisa pergi ke newsstand atau kios-kios penjual majalah, tabloid, dan koran gitu ya, tapi juga ada yang berupa subscription yang dikirimkan ke rumah kita. Lalu banyak juga yang sekarang subscription menggunakan email gitu. Jadi ketika ada cerita baru atau episode baru dikirimkan melalui email. Nah, ini biasanya broadcasted literature ini dinarasikan oleh announcer atau penyiar gitu. Jadi yang pertama radio. Kalau di radio itu, kalau di Bandung ya ada Radio Ardan, itu ada satu acara siaran yang namanya Nightmare Side. Ini tentang cerita horor gitu. Jadi ada orang mengirimkan ceritanya, lalu nanti dinarasikan oleh si penyiarnya, dan ini booming sekali. Sekarang ada di YouTube. Boleh kalau mau sekali-kali mendengarkan. Jadi sebenarnya ini adalah
cerita seolah-olah si orang yang mengalami kejadiannya ini yang menceritakan langsung kepada audiens gitu ya. Lalu TV, di TV juga ada gitu ya. Contohnya misalkan seperti di Indosiar itu kan banyak tuh FTV yang judul-judulnya norak-norak itu ya, yang judulnya membingungkan. Itu sebenarnya konsepnya kan seperti karakter itu menceritakan kejadiannya. Jadi biasanya di awal episode, karena itu kan satu tayangan satu cerita gitu ya. Biasanya di awal episode si karakternya ini menggunakan pakaian hitam-hitam, pakai jubah gitu ya, menghadap belakang atau mana, wajahnya tidak ditampilkan. Lalu dia seperti memberi introduction atau penjelasan awal tentang cerita yang akan ditampilkan gitu ya, cerita dari si episode tersebut. Nah, ini sebenarnya merupakan bentuk-bentuk sastra yang disiarkan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi menggunakan judul besarnya gitu ya, kisah nyata. Lalu nanti masing-masing episode memiliki memiliki judul episode sendiri-sendiri, dan ini seperti testimonial kan. Jadi seolah-olah si pemerannya ini gitu ya, karakter yang diperankan ini mengalami kejadian ini sendiri gitu. Dan biasanya di awal cerita biasanya yang digunakan, lalu nanti bergulir seperti acting-acting pada umumnya gitu. Lalu kalau zaman dulu di RCTI itu ada satu acara namanya Kismis atau Kisah Misteri. Jadi ada hostnya, dalam satu episode itu ada host, nanti si host ini per satu segmen itu biasanya iklan ya, dipisahkan oleh iklan atau commercial break. Satu segmennya itu nanti ada satu cerita dari orang yang mengalami kejadian tadi, sama seperti si Nightmare Side-nya Ardan Radio gitu ya sebenarnya. Tapi di Kismis ini dipisahkan satu episode, nanti ada beberapa segmen, nanti satu segmennya itu satu cerita. Dan ini tapi kalau ini mirip dengan yang FTV tadi di Indosiar gitu. Jadi diperankan, bukan hanya diceritakan, dinarasikan, tetapi diperankan gitu ya. Berikutnya kita masuk ke cyber literature. Nah, cyber literature ini sebenarnya awalnya website gitu ya. Ketika pertama kali muncul itu sebenarnya dalam bentuk Web 2.0 gitu ya. Web 1.0 itu seperti katalog saja, jadi orang tidak bisa berinteraksi. Lalu di Web 2.0 nanti orang baru bisa berinteraksi dengan munculnya blog. Di blog itulah awalnya orang bisa komen gitu ya. Ketika blogger menuliskan entry di blog, itu singkatan dari website log. Jadi seperti log itu seperti entry di jurnal atau diary gitu ya. Ketika si blogger ini posting atau mengunggah postingannya gitu ya, orang bisa komen di situ. Lalu dari blog nanti bergulir menjadi community website, di mana satu website orang bisa mendaftar di situ, bisa saling berinteraksi dengan satu sama lainnya. Kalau tadi kan di blog itu hanya misalkan antara blogger dengan pembacanya gitu ya, sesama pembaca nanti tidak bisa saling berinteraksi, tetapi di community website ini sudah mulai bisa. Contohnya kalau di Indonesia itu Kaskus ya, itu merupakan contoh community website. Kalau community website di bidang fashion itu ada Lookbook, ada Cictopia. Nanti kalau sekarang banyak sekali community website seperti Quora gitu ya, itu merupakan community website. Nah, kalau sastra dalam community website sebenarnya salah satu. Jadi zaman dulunya kalau ketika blog itu entry-nya atau merupakan genre atau isian dari blognya itu topiknya berkutat seputar politik, ekonomi yang berat-berat gitu biasanya. Lalu nanti baru mulai ada fashion blog, ada shopping blog, ada cooking blog dan lain-lain gitu ya. Mamblog, jadi tentang ibu-ibu yang sharing tentang pengalaman mengurus anak gitu dan lain-lain. Barulah ketika community website ini muncul cerita-cerita ya. Jadi nanti sebenarnya blog ini
mengalir menjadi fanfic gitu ya, tetapi banyak juga cerita-cerita di community website gitu. So, contohnya awalnya sih hanya seperti testimoni saja gitu ya, menceritakan pengalaman pribadi, tetapi jadi makin banyak juga yang memang cerita-cerita karangan atau cerita yang inspired by real event gitu ya, tetapi tetap masuk ke dalam fiction sebenarnya gitu ya. Contohnya di Kaskus tahun 2000 berapa? 14-15 itu ada satu cerita yang booming sekali, judulnya itu Keluarga Tak Kasat Mata. Ini settingnya di Jogja di Jalan Magelang. Kalau kalian di sini atau nanti ke sini bisa main-main ke sana kalau mau merasakan sensasi horor dari cerita ini ya. Lalu ini booming sekali, ceritanya ini cerbung gitu ya, diunggah setiap hari Kamis malam. Ada 10 episode, 10 atau 13 if I'm not mistaken. Lalu si penulis cerita ini nantinya ditulis ke dalam novel, lalu ada filmnya juga di tahun 2017 if I'm not mistaken. Lalu si penulis ceritanya juga nanti membuat YouTube channel yang namanya Kisah Tanah Jawa itu gitu ya. Kalau kalian familiar. Lalu tadi dari blog gitu ya, blog itu kan kepemilikan pribadi, berbeda dengan community website yang ada administratornya gitu ya, ada pemilik website yang seperti Kaskus ya, ada yang memiliki Kaskus gitu. Kalau blog itu kan milik pribadi. Nah, nantinya dari blog ini banyak juga muncul blog yang khusus untuk fanfiction, atau banyak juga nanti community websites yang berisi fanfiction ya. Jadi fanfiction ini merupakan cerita yang ditulis oleh fan atau penggemar, cerita fiksi gitu ya, cerita bukan nyata yang ditulis oleh fans yang terinspirasi dari idolanya. Contohnya misalkan ada satu fanfiction yang judulnya Spellies, ini berdasarkan cerita dari Harry Potter, karena tentu saja si penulisnya Esama ini merupakan penggemar Harry Potter gitu ya. Ini ada di community website yang namanya Archive of Around. Jadi selain penulis fanfiction ini punya blog pribadi, ada juga penulis fanfiction yang berada di community website gitu ya. Lalu selain itu ada juga contoh lainnya dari penggemarnya BTS ya, ARMY. Ada satu cerita tentang ARMY, judulnya Full Time Job, ini ditulis oleh Bangtan Tertim dan ini ada di Wattpad. Pasti tentunya kalau kalian penggemar K-pop sudah lebih familiar dengan ini, mungkin sudah pernah membaca mungkin ya. Ini banyak sekali, dan makin ke sini cerita fanfiction pun bisa dijadikan sebagai objek penelitian di jurusan sastra Inggris gitu ya. Berikutnya masuk ke cyber literature jenis yang lain, yaitu Twiterature. Ini Twiterature adalah sastra yang ada di Twitter sesuai namanya. Zaman dahulu Twitter itu hanya bisa 140 karakter atau 140 huruf. Sekarang sih sudah lebih panjang ya, 200 berapa if I'm not mistaken. Nah, biasanya kalau hanya dalam satu tweet cerita itu selesai, disebutnya flash fiction. Jadi cerita yang dari awal sampai akhir hanya beberapa kata gitu ya. Kurang dari 300 kata kalau tidak salah. Jadi sangat singkat, namanya flash fiction. Tetapi banyak juga cerita yang bersambung dalam hanya dari satu tweet ke lanjutan tweet lainnya. Jadi dalam bentuk thread. Kalau kalian pemain Twitter tadi pasti familiar gitu ya. Ketika satu tweet lalu dilanjutkan dengan tweet-tweet lainnya, itu namanya thread. Nah, ini juga banyak karya sastra yang ditulis dalam bentuk tweet seperti ini. Di tahun 2019 ada satu yang sangat booming namanya KKN Desa Penari by Simple Man bla 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 gitu ya di Twitter. Dan ini lalu sepertinya ada bukunya juga. Lalu ini akan tayang di bioskop bulan depan, Februari depan. Kalau teman-teman sudah ke Jogja, nanti kita bisa nonton bareng. Dan ini sebenarnya sebuah cerita gitu ya, yang karya sastra yang lahir dari Twitter atau disebutnya Twiterature. Lalu ada juga sastra yang berada di YouTube.
Jadi ini sudah banyak sekali gitu ya, salah satu banyak sekali bentuk sastra yang ada di YouTube sebenarnya. Seperti dalam bentuk podcast, jadi seperti storytelling gitu ya. Banyak contohnya misalkan kalau cerita horor, saya suka cerita horor jadi banyak contohnya akan tentang cerita horor. Ada di You See What I See, ini podcast cerita horor yang diprakarsai oleh temannya Raditya Dika yang sempat booming, cerita rumah terserang di Jogja kalau nggak salah. Itu juga di Jalan Magelang lokasinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman penasaran silahkan tonton di YouTube-nya Raditya Dika. Ini sebenarnya dalam bentuk podcast gitu ya. Lalu ada juga YouTube yang sebenarnya isinya itu karya sastra gitu ya, yang berupa naratif sketches. Karena YouTube itu kalau tadi Twitter itu kan walaupun bisa video gitu ya, tetapi walaupun bisa video, bisa gambar, tetapi peruntukan utamanya itu kan untuk tulisan, kata-kata gitu ya, sehingga bentuk karya sastranya kebanyakan adalah secara tulisan gitu ya. Lalu kalau di YouTube ini kan berupa media audio visual, sehingga tadi podcastnya pun nanti bisa diikuti atau disertai dengan ilustrasi dan lain-lain. Nah, di YouTube ini juga ada satu karya sastra, sebenarnya karya sastra menurut saya ya, yang berupa naratif sketches. Jadi si pemilik channel YouTube-nya itu menggambar sketsa gitu ya, tetapi sambil mensketsa dia itu sambil menceritakan cerita yang dia sketsakan. Itu contohnya misalkan YouTube channelnya namanya Pen Invasion. Salah satu judul ceritanya itu Kandang Bubrah, juga tentang di Jogja. So you have to watch kalau tertarik. Sebenarnya isinya sebuah cerita gitu ya. Dia menceritakan kembali. Dia menceritakan melalui media gambar ya, sketsa dengan narasi yang dinarasikan. Lalu banyak juga YouTube channel terutama di luar negeri yang sebenarnya storytelling, tetapi ketika storytelling itu dia bukan hanya menggunakan gestur saja gitu ya, tetapi ada aktivitas lain yang dilakukan. Contohnya misalkan ada YouTube channel, belum saya tuliskan di sini ya. Kalau tidak salah namanya Makeup and Mystery kalau nggak salah. Jadi si penceritanya itu perempuan ya, dia sambil make up, sambil dandan gitu ya, sambil pakai eyeshadow dan lain-lain, tapi sambil cerita tentang cerita-cerita pembunuhan, kriminal gitu ya. Karena seperti yang selalu saya tekankan, horor itu kalau di sastra Inggris tidak selalu berhubungan dengan supranatural atau setan-setanan. Jadi dia sambil berdandan, sambil bercerita gitu. Jadi satu videonya menceritakan cerita apa gitu ya, dan itu seru sekali, tidak bosan sambil nontonnya. Nah, ini tadi salah satu contoh yang saya berikan ya, podcast. Jadi ada di Spotify juga, ada di YouTube. Judulnya itu Do You See What I See. Jadi dia sebenarnya seperti Nightmare Side-nya Ardan Radio. Jadi dia menampung cerita-cerita kiriman dari subscribernya gitu ya, yang ceritanya ini nanti diceritakan ulang oleh ada yang langsung oleh pengirim ceritanya, tapi ada juga yang diceritakan lagi oleh si orang-orangnya gitu. Lalu nanti diedit, diberikan efek seperti suara cekikikan kuntilanak dan lain-lain gitu ya. Ini kalau teman-teman tertarik. Jadi sebenarnya semakin ke sini, terutama di digital era, cara mengkonsumsi sastra itu banyak sekali. Selain yang saya sebutkan di sini, ada juga audiobook gitu ya. Jadi sama plek seperti novel tetapi dibacakan. One of my favorite itu autobiografinya Mariah Carey, judulnya The Meaning of Mariah Carey. Dia juga ada audiobooknya. Jadi ketika dia membacakan, dia hanya membacakan bukunya, gitu ya, buku yang dia tulis. Ketika dia bacakan itu karena dia penyanyi gitu ya, dia juga karena cerita hidupnya dia banyak juga ikut gitu ya, lagu-lagu yang dia tulis, kisah-kisah hidupnya terrangkum juga gitu ya, intricately linked with her music. Jadi banyak juga bagian-bagian dari novelnya itu yang di audiobooknya seperti dinyanyikan, dilantunkan gitu ya, dan itu
bagus sekali. Jadi ketika kita mengkonsumsi atau ketika membaca, ya, membaca itu jadi sekarang berubah, bergeser, bukan membaca tetapi bisakah mengkonsumsi karya sastra, tidak hanya membaca tetapi juga bisa dengan mendengarkan atau menonton gitu ya. Jadi we have so many options to consume literary work. So don't be lazy. Jangan, tidak ada alasan lagi untuk malas membaca. Kalau malas membaca, find alternatives. Kalau misalkan kita ada tugas membaca sejarah The Tudors gitu ya, Elizabeth I, King Henry VIII, ya tonton saja filmnya, misalkan The Other Boleyn Girl atau TV seriesnya The Tudors. Inti ceritanya itu sama gitu ya, kejadian-kejadiannya juga sama. Walaupun kita memang harus hati-hati ketika memilih, harus yang ceritanya itu bersumber pada data sejarah. Jangan yang banyak fiksinya gitu ya. Tapi in general sense kita akan bisa mengerti gitu cerita yang disampaikan, yang ditampilkan itu kita bisa mengerti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Maaf, mau bertanya. Silakan. Kalau nanti terpotong kita bisa lanjutkan di WhatsApp ya. Karena ini less than 1 minute.